Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Mufidatul Afifah. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung. Halo anak-anak semuanya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Oh iya, biar nggak pada lemes, sebelum memulai pembelajaran, bagaimana kalau kita bernyanyi terlebih dahulu? Mari kita bernyanyi. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, beginilah caranya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalian pasti pada semangat kan lihat video tadi? Fokus. Video kali ini Ibu mau membahas mengenai perilaku konsumen dan produsen dalam kegiatan ekonomi. Nah, adapun tujuan pembelajarannya itu ada 3, yaitu yang pertama, siswa dapat mengetahui mengenai rumah tangga perusahaan. Terus yang kedua, siswa dapat mengetahui mengenai rumah tangga pemerintah. Terus yang ketiga, siswa dapat mengetahui mengenai rumah tangga luar negeri. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu mengenai rumah tangga perusahaan. Rumah tangga perusahaan merupakan sebuah kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa di mana perusahaan berperan sebagai produsen. Nah, rumah tangga produsen atau rumah tangga perusahaan yang ada di Indonesia itu dibedakan menjadi beberapa bagian ya. Yaitu yang pertama ada BUMN, kepanjangannya apa? Badan Usaha Milik Negara. Terus yang kedua ada BUMS, kepanjangannya apa? Badan Usaha Milik Swasta. Terus yang ketiga ada koperasi. Adapun peran dari rumah tangga perusahaan diantaranya yaitu yang pertama, penghasil barang atau jasa. Rumah tangga perusahaan itu menghasilkan barang atau jasa. Barang atau jasa tersebut nantinya akan didistribusikan kepada konsumen sehingga konsumen dapat dengan mudah mengkonsumsinya. Terus yang kedua ada pengguna faktor produksi. Pengguna faktor produksi ini merupakan rumah tangga produksi. Pengguna faktor produksi ini nantinya akan menghasilkan barang atau jasa yang mana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Baik, yang ketiga itu ada agen pembangunan. Rumah tangga perusahaan sangat berperan penting dalam pembangunan di Indonesia. Pemerintah merasa sangat terbantu dengan adanya rumah tangga perusahaan. Karena apa? Karena dapat membantu pemerintah
dalam mensejahterakan kehidupan masyarakatnya. Baik, yang keempat yaitu penyalur barang atau jasa atau biasa disebut dengan distributor. Bagus. Nah, tidak hanya menghasilkan barang atau jasa, tetapi terdapat rumah tangga perusahaan yang langsung menyalurkan barang atau jasanya kepada konsumen. Terus yang kelima ada menambah pendapatan negara melalui pajak. Rumah tangga perusahaan itu wajib membayar pajak kepada pemerintah atas kegiatan ekonomi yang dilakukan. Baik, bab pertama sudah selesai, akan saya lanjutkan ke bab yang kedua. Kita lanjut ke bab yang kedua. Bab yang kedua yaitu rumah tangga pemerintah. Rumah tangga pemerintah merupakan pelaku ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kepentingan publik. Ya, adapun tujuan dari pemerintah, tujuan utamanya itu ada 3, yaitu yang pertama untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Terus yang kedua, menjaga stabilitas ekonomi negara. Terus yang ketiga, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Adapun peran dari rumah tangga pemerintah yang pertama yaitu ada regulator, memiliki tugas untuk mengatur dan mengendalikan ekonomi negara. Biasanya itu dengan bentuk membuat sebuah aturan, peraturan, membuat sebuah kebijakan seperti itu. Nah, misalnya saja itu yang pertama memberikan subsidi. Terus yang kedua menjaga stabilitas barang atau jasa. Terus yang ketiga menyediakan kebutuhan pokok. Terus yang keempat menyediakan sarana dan prasarana. Baik, yang kedua yaitu sebagai konsumen. Rumah tangga pemerintah juga membutuhkan sarana dan prasarana penunjang seperti baju dinas yang dikenakan dan juga penggunaan transportasi. Seperti itu. Kita lanjut ke yang 3. Sebagai produsen, rumah tangga pemerintah memproduksi listrik, air, dan juga sumber energi bagi masyarakat Indonesia. Terus yang keempat ada distributor. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan membagikan raskin dan juga menyalurkan buku-buku pelajaran ke sekolah-sekolah yang ada di pedalaman atau di pelosok negeri. Seperti itu. Baik, kita mulai ke bab yang ketiga, yaitu mengenai rumah tangga luar negeri. Tidak dapat dipungkiri bahwa rumah tangga luar negeri sangat berperan penting dalam perekonomian di Indonesia. Karena suatu negara tidak dapat memproduksi atau memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga membutuhkan negara lain untuk mencukupi kebutuhannya. Adapun peran dari rumah tangga luar negeri diantaranya yaitu yang pertama sebagai konsumen. Nah, hal ini dapat dilihat dari kegiatan impor yang dilakukan oleh rumah tangga luar negeri terhadap produk dalam negeri. Nah, terus yang kedua ada produsen. Rumah tangga luar negeri membantu memenuhi kebutuhan negara lain yang memang belum bisa atau tidak bisa memproduksi suatu barang atau jasa. Nah, ini biasa disebut dengan, betul sekali, dengan ekspor barang. Nah, terus yang ketiga yaitu investor. Pembangunan di suatu negara membutuhkan biaya yang cukup
besar. Nah, untuk menutupi kekurangan tersebut, maka negara mengundang investor asing untuk menanamkan modalnya di dalam negeri. Biasanya itu berupa dana pinjaman. Terus yang keempat yaitu pemberi pinjaman luar negeri. Nah, pinjaman luar negeri memiliki tujuan untuk membantu negara lain yang memang membutuhkan dana pinjaman. Seperti itu. Biasanya melalui lembaga keuangan dunia atau kerjasama bilateral seperti Bank Dunia. Nah, karena materi kita sudah selesai, saya mau merefresh kembali dari bab pertama ya, sampai bab ketiga. Setelah itu akan saya beri kuis. Rumah tangga perusahaan ya yang pertama. Nah, bisa dilihat itu pengertiannya seperti apa. Sudah saya jelaskan di awal tadi. Nah, untuk rumah tangga perusahaan terdiri dari beberapa kelompok, sudah ada ya di layar. Nah, peran-peran dari rumah tangga perusahaan terhadap perekonomian di Indonesia. Yang pertama itu ada penghasil barang atau jasa, yang kedua ada pengguna faktor produksi. Nah, yang ketiga ada agen pembangunan, yang keempat ada sebagai penyalur barang atau jasa, yang kelima yang terakhir ada menambah pendapatan negara melalui pajak. Nah, baik yang kedua yaitu rumah tangga pemerintah ya, sudah saya jelaskan di awal tadi. Rumah tangga pemerintah merupakan sekelompok orang yang memiliki kedudukan di pemerintahan. Seperti itu. Nah, peran rumah tangga pemerintah terhadap perekonomian. Yang pertama yaitu regulator. Contohnya sudah saya jelaskan ya, yang jelas memberikan subsidi, menjaga stabilitas barang dan jasa, menyediakan kebutuhan pokok, menyediakan sarana dan prasarana. Terus yang kedua ada konsumen, ya membutuhkan seragam dinas, transportasi, seperti itu. Nah, selanjutnya produsen. Rumah tangga pemerintah memproduksi listrik, air, dan sumber energi bagi masyarakat. Terus yang keempat ada distributor. Kegiatan membagikan raskin, penyaluran buku pelajaran ke sekolah pedalaman ataupun ke pelosok negeri. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai rumah tangga luar negeri. Karena suatu negara tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, jadi membutuhkan negara lain untuk mencukupi kebutuhannya. Begitu ya. Nah, selanjutnya peran rumah tangga luar negeri terhadap perekonomian di Indonesia. Yang pertama yaitu konsumen. Jadi, rumah tangga luar negeri itu melakukan kegiatan impor terhadap produk dalam negeri. Terus yang kedua, produsen ya. Yang produsen itu kegiatan ekspor. Nah, yang ketiga yaitu investor. Jadi, untuk menutupi kekurangan pada suatu negara yang memang membutuhkan dana yang besar, nah, negara akan mengundang investor asing untuk menanamkan modalnya di dalam negeri. Seperti itu. Biasanya berupa dana pinjaman. Nah, yang keempat, pemberi pinjaman luar negeri. Nah, pinjaman ini dapat dilakukan melalui lembaga keuangan dunia atau kerjasama bilateral. Contohnya seperti Bank Dunia.
Baik, karena materi kita sudah selesai, Ibu mau mengadakan sebuah kuis. Kuisnya yaitu jelaskan mengenai BUMN itu apa beserta contohnya ya. Terus yang kedua ada jelaskan mengenai BUMS beserta contohnya. Nah, silahkan dijawab di kolom komentar. Baik, saya akhiri pada pertemuan kali ini ya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih.